Nah, saya akan coba memotong ini. Jadi mengapa saya menggunakan cutting mat ini? Cutting mat ini enak sekali karena pada saat saya mau memotong kertas seukuran seperti ini contohnya dengan ukuran 2 cm ya, saya tinggal mengikuti saja arah dari ukuran ini ya. Jadi saya akan dengan mudah memotong itu. Saya sarankan untuk menggunakan cutter karena ini lebih cepat daripada menggunakan gunting. Bayangkan kalau itu nanti kalian menggunakan gunting, itu harus membuat garis bantu dulu ya, lalu memotong. Nah, cara memotong seperti ini tentu saja boleh ya, tetapi lama. Kalian lama sekali, harus satu-satu pelan-pelan dan harus rapi ya. Nah, seperti itu. Sementara kalau kalian menggunakan cutter ya, ini akan cepat sekali bisa memotong ya. Langsung putus boleh, tidak langsung putus juga nggak apa-apa. Jadi dalam waktu hitungan detik ya, maaf ini ada yang meleset ya, kalian akan lalu sudah bisa menghasilkan potongan-potongan kertas dengan sangat rapi ya, demikian. Nah, nanti kalau misalnya akan membuat potongan yang lebih banyak lagi ya, boleh saja nanti ini ditumpuk saja atau mungkin bisa diukur satu persatu ya, lalu gunakan lagi ya cutter. Seperti itu ya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan beberapa kertas dengan ukuran yang sama. Tentu saja ini adalah salah satu cara, kalian boleh bereksplorasi untuk menggunakan cara-cara yang lain yang kalian merasa nyaman. Nah, untuk desain kalian boleh juga menggunakan bentuk yang macam-macam, tidak harus kotak, boleh nanti disesuaikan dengan desain masing-masing. Bisa komposisi kertas putih ini di atas kertas hitam ya, atau komposisi yang terdiri atas kertas hitam di atas kertas putih. Nanti silakan dipilih mana yang kalian akan gunakan ya. Nah, nanti diatur sesuai dengan tema kemarin yang ada di dalam penugasan atau latihan itu. Baik ya, kita bisa mulai dari membuat sketsa. Yes. Ya, baik. Nah, sekarang mari kita mulai dari desain ya. Jadi sebelum membuat komposisi seperti yang ini tadi ya, saya sarankan kalian selalu memulainya dari sketsa. Jadi sesuai dengan panduan teori yang kemarin sudah kita sampaikan, ada empat tema. Yang satu adalah perulangan ya, yang kedua adalah struktur desain, yang ketiga adalah kemiripan, yang keempat adalah pancaran ya. Nah, silakan di dalam sketsa itu kalian boleh dengan ukuran yang tidak harus besar ya, kecil saja nggak ada masalah. Ini kenapa perlu saya bilang perlu dengan sketsa, karena kalian juga akan sekalian belajar bagaimana membuat sketsa dengan tangan, sehingga nanti skill menggambar kalian juga akan lebih baik. Nah, silahkan lalu dipilih apakah kalian akan menggunakan metode yang mana di antara 4 itu. Nah, lalu silahkan mulai dibuat. Jadi contoh misalnya kita akan membuat dengan pendekatan struktur desain. Nah, struktur desain kita akan buat dulu, misalnya strukturnya akan membuat seperti apa. Saya akan membuat struktur dengan cara yang miring seperti ini misalnya. Jadi struktur tidak harus bentuknya kotak-kotak ya, boleh strukturnya seperti ini. Yang jelas dia akan ada pola yang mengikuti itu.
atau kita akan menggunakan cara yang pancaran ya. Pancaran di dalam contoh tadi ada titik pusatnya, saya akan menggunakan titik pusat ini misalnya ya, lalu ini akan saya buat kira-kira seperti ini ya. Jadi sketsa-sketsa seperti ini sangat sederhana. Ini saya menggunakan pensil tadi yang tipis ya, mungkin akan saya perjelas dengan pensil yang lebih tebal. Nah, sehingga saya akan membuat komposisi misalnya seperti ini. Nah, ini adalah yang pancaran. Nah, sehingga nanti pada saat kita memotong kertas itu akan lalu sudah polanya itu ketahuan seperti apa. Atau misalnya tadi ya, saya kembali ke pilihan yang ke desain yang pertama tadi ya, ini dengan metode yang struktur ya, ini tadi dengan metode yang pancaran. Lalu kita bikin strukturnya itu seperti apa, apakah lalu bentuknya begitu ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti inilah yang nanti akan kita potong ya, misalnya begitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa kira-kira akan seperti apa. Mengapa sketsa ini penting? Karena dalam tahapan gambar seperti ini saja kita lalu sudah bisa membayangkan apakah desain kita itu sebenarnya sudah cukup atau belum. Kalau belum, ya kita mari buat sketsa yang lain yang nanti akan kita lalu kembangkan. Misalnya saya mau ganti strukturnya, tidak seperti itu, saya mau bikin strukturnya meliuk misalnya. Nah, boleh juga demikian. Oke. Ya, jadi nanti kalau sudah, baru nanti ini kita scale up, kita perbesar menjadi seukuran seperti yang diharapkan tadi ya. Jadi di dalam ketentuan tadi diminta untuk kertasnya ukuran bujur sangkar 21 kali 21. Lagi-lagi boleh dengan kertas putih alasnya atau kertas hitam. Baik. Ya. Kita akan mencoba memulai dari dasar yang paling basic atau cara yang paling basic bagaimana kita bisa memulai sketsa. Jadi sketsa-sketsa seperti ini tadi sepertinya mudah ya, tetapi kita perlu belajar dari cara yang paling basic. Yang pertama adalah apapun sketsa itu berkaitan dengan yang namanya adalah garis ya, berkaitan dengan bagaimana kita membuat garis. Nah, garis ini tentu saja garis lurus dan juga garis yang tidak lurus itu ya, garis lengkung dan sebagainya. Tetapi kita akan mulai dari membuat garis lurus. Bagaimana kalian membuat garis lurus? Saya kira ada beberapa cara yang saya mengamati dari beberapa cara yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Salah satunya adalah biasanya begini. Mereka membuat garis lurus dengan cara pelan-pelan seperti ini ya. Ada juga yang membuat dengan cara seperti ini ya. Dua cara ini tidak bagus ya. Kenapa? Karena yang ini terlalu lama, yang kedua ini serampangan ya, jadi tidak menjamin bahwa garis itu lurus. Nah, lalu cara yang betul adalah seperti apa? Cara yang kita lakukan secara cermat, pelan seperti ini ya, dan satu kali tarikan saja, tidak diulang-ulang. Bagaimana kalau rupanya garis itu tidak lurus misalnya, lalu meleok gitu ya, atau meleset? Nggak apa-apa, kita ulangi lagi dengan cara diperbaiki dengan garis yang baru. Nah, setelah itu nanti yang ini bisa kita hapus, ini kita bisa hapus. Salah satu cara latihan bisa kita mulai dengan cara menghubungkan titik ini dengan titik ini. Coba kita hubungkan garis ini dengan garis ini. Bisa ketemu nggak?